Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jian Nabila Falahi dengan NIM akhir 202. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi array 1 dimensi dan 2 dimensi beserta studi kasus dan flowchart-nya. Array 1 dimensi. Array 1 dimensi adalah struktur data yang menyimpan banyak nilai dalam satu urutan seperti daftar. Setiap nilai disimpan pada posisi tertentu yang disebut indeks, sehingga kita dapat mengambil atau mengubah nilai tersebut dengan mudah. Array digunakan ketika kita ingin menyimpan banyak data yang jenisnya sama, misalnya kumpulan nilai, umur, atau harga barang. Lalu untuk studi kasus array dimensi 1, contohnya adalah seperti seorang guru ingin mengetahui total nilai dari 5 orang siswa yang mengikuti ujian. Nilai setiap siswa dimasukkan satu persatu, lalu dijumlahkan. Gunakan array 1 untuk menyimpan nilai-nilai tersebut. Tujuannya, menyimpan 5 nilai ke dalam array, lalu menghitung jumlah total dari semua nilai yang diinput, dan yang terakhir menampilkan hasil total nilai. Lalu untuk flowchart-nya seperti ini. Mulai total sama dengan 0, I sama dengan 1, input nilai array I, lalu total sama dengan total plus array I, lalu di sini ada I lebih besar kurang dari 5. I sama dengan I1 plus 1. Lalu untuk perulangannya yaitu kembali ke input nilai array. Kembali ke nilai ini. Dan seterusnya seperti itu. Jika ingin menambahkan, maka akan kembali ke input nilai array. Lalu jika tidak ingin menambahkan lagi, maka akan ke tampilan total. Lalu selesai. Array 2 dimensi. Array 2 dimensi adalah struktur data yang menyimpan nilai dalam bentuk baris dan kolom, sehingga tampilannya menyerupai tabel atau matriks. Setiap data di dalamnya dapat diakses menggunakan dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Array ini biasanya digunakan untuk menyimpan data yang tersusun dalam bentuk tabel, seperti nilai siswa, peta, atau matriks angka. Lalu untuk studi kasusnya, di sini kita punya menggunakan array 2 dimensi matriks 2x2 untuk menampung 4 nilai angka. Nilai dimasukkan satu persatu ke dalam posisi baris dan kolom matriks. Setelah semua nilai terisi, setiap elemen matriks dijumlahkan untuk memperoleh total keseluruhan. Proses penjumlahan dilakukan menggunakan dua perulangan, yaitu perulangan baris dan kolom, sehingga semua elemen dapat dihitung secara berurutan. Hasil akhirnya adalah nilai total yang kemudian ditampilkan kepada pengguna. Untuk flowchart-nya seperti ini. Di sini ada kita mulai, lalu total sama dengan 0, I sama dengan 1, J sama dengan 1, lalu kita ke input matriks I dan J. Nah, di sini kita akan mengeluarkan total. Total ditambah matriks I plus J. J kurang dari 2. Di sini jika iya, J sama dengan 1. Jika tidak, J sama dengan J plus 1. Dan ini akan kembali ke perulangan input awal. Jika iya, akan menghasilkan J sama dengan 1 ini. Lalu di bawahnya ada I kurang dari 2. Jika iya akan menampilkan total, jika tidak maka akan ke
ini. I sama dengan I plus 1. Lalu kembali ke input awal ini. Dan begitu seterusnya hingga ingin mendapatkan nilai yang dimau. Dan kesimpulan dari materi ini adalah array merupakan struktur data yang digunakan untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variabel. Pada array satu dimensi, data disusun dalam satu baris sehingga setiap elemen dapat diakses menggunakan satu indeks. Sedangkan pada array dua dimensi, data disusun dalam bentuk baris dan kolom seperti tabel sehingga tiap elemen diakses dengan dua indeks, baris dan kolom. Array memudahkan pengelolaan data sejenis serta membuat proses penyimpanan dan pengolahan data menjadi lebih struktur dan efisien. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.